Deterjen merupakan suatu senyawa kimia yang keberadaannya sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan deterjen dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat dan juga jumlah penduduk yang kian lama kian banyak. Penggunaan deterjen yang semakin meningkat akan berdampak pada jumlah limbah yang dihasilkan, dan bila proses degradasi tidak berjalan seimbang, akan berakibat terakumulasinya surfaktan pada badan-badan perairan, sehingga menimbulkan masalah pendangkalan perairan, terhambatnya transfer oksigen, menyebabkan proses penguraian secara aerobik terganggu. Kondisi ini memungkinkan terbentuknya senyawa intermediate dan dapat membentuk senyawa klorobenzena yang bersifat toksik terhadap organisme akuatik dan pada titik kritis mengakibatkan kematian organisme akuatik, serta menurunnya estetika lingkungan yang disebabkan timbulnya bau dan busa yang melimpah. Sebelum bicara lebih lanjut tentang dampak limbah deterjen, mari kita cari tahu sebenarnya deterjen itu apa sih? Deterjen adalah bahan pembersih seperti halnya sabun, akan tetapi mempunyai kelebihan dapat bekerja pada air sadah dan dapat bekerja pada kondisi asam maupun basah. Komposisi kimia deterjen dapat dikelompokkan menjadi ketiga kelompok, yaitu yang pertama adalah zat aktif permukaan atau surfaktan yang berkisar 20-30%. Kedua, bahan penguat yang merupakan komponen terbesar dari deterjen berkisar 70-80%, dan bahan-bahan lainnya seperti pemutih, pewangi, dan bahan penimbul busa yaitu sebesar 2-8%. Surfaktan merupakan molekul senyawa organik yang terdiri atas dua bagian yang mempunyai sifat berbeda, yaitu sifat hidrofobik dan hidrofilik. Surfaktan dalam air akan mengalami ionisasi membentuk aktif, yang mana nantinya akan terbentuk di kedua ujung gugus aktif. Surfaktan anionik adalah garam-garam Na yang terionisasi untuk menghasilkan Na+ dan ion aktif permukaan. Contoh reaksinya yaitu surfaktan sintetis non-ionik tidak terionisasi dalam air. Contoh senyawanya yaitu ditinjau dari rumus strukturnya, surfaktan dibedakan menjadi dua, yaitu rantai lurus yang dikenal dengan linear alkyl benzene sulfonat atau LAS, dan rantai bercabang yang dikenal dengan alkyl benzene sulfonat atau ABS. ABS sendiri sangat tidak menguntungkan karena sangat lambat terurai oleh bakteri pengurai. Hal tersebut disebabkan oleh adanya rantai bercabang pada strukturnya. Dengan tidak terurainya secara biologi deterjen ABS, lambat laun perairan yang terkontaminasi oleh ABS akan dipenuhi oleh busa. Efek yang tidak menguntungkan lainnya dari surfaktan jenis ini terhadap proses pengolahan limbah adalah menurunkan tegangan permukaan dari air, pemecahan kembali dari gumpalan atau koloid, pengemulsian gemuk minyak, dan pemusnahan bakteri yang berguna. LAS mempunyai sifat yang lebih baik dari ABS karena rantai alkinnya tidak bercabang dan tidak mempunyai atom karbon tersier yang sangat mengganggu kemampuannya untuk terurai secara biologis. Bahan kimia penyusun deterjen menjadi sorotan yang penting untuk diperhatikan karena gugus fungsi ini akan sangat mempengaruhi toksisitas terhadap kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan jenis gugus fungsinya, gugus fungsi sulfonat lebih keras dibandingkan gugus karboksilat. Bila deterjen tidak terdegradasi secara sempurna di perairan dan masuk ke dalam jaringan tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh yang bersifat toksik. Di bidang lingkungan, masalah yang timbul adalah terjadinya eutrofikasi di perairan karena penggunaan deterjen dengan kandungan fosfat yang tinggi. Balik lagi ke LAS, yang mana tidak terurai memiliki efek toksik terhadap biota akuatik. Bila kondisi badan air sudah menghitam atau terbentuk busa yang melimpah, dapat mempengaruhi kontak udara dengan deterjen di perairan terganggu, sehingga proses penguraian secara aerobik terhambat. Upaya dalam minimalisasi limbah deterjen adalah meningkatkan kepedulian semua elemen yang terkait,
mulai dari produsen deterjen untuk senantiasa menjaga kualitas produk deterjen yang dihasilkan dengan memilih bahan baku yang ramah lingkungan, yang mampu terdegradasi di alam, dan penggunaan fosfat yang kecil, sehingga kekhawatiran terjadinya blooming algae dapat dihindarkan. Kemudian, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dengan cara mencantumkan pada label kemasan yang meliputi komposisi kimia, cara pemakaian, dan dampak yang diakibatkan baik positif maupun negatif.